Ini riwayat yang paling populer sekarang ini. Kalau kita berbicara populer dulu beda lagi Bapak. Kalau dulu, kalau yang populer belum tentu hafaz. Riwayat hafaz dari Asim. Seperti contohnya Imam Asy-Syafi'i saja. Konon katanya beliau membaca dengan qiraat Ibnu Katsir. Entah itu Qumbul atau Bazzi, wallahu a'lam. Kalau tidak salah beliau membaca dengan riwayat Bazzi dari Ibnu Katsir. Itu Imam Asy-Syafi'i. Jadi beliau tidak membaca riwayat hafaz yang sekarang kita baca. Tapi sekarang riwayat ini adalah riwayat yang paling populer. Mungkin sudah saya sampaikan di sini. Kepopulerannya adalah disebabkan menurut sebagian kalangan karena dulu ketika pemerintahan Ottoman, dinasti Ottoman atau yang disebut dengan Khilafah Utsmaniyah, yang mana Khilafah Utsmaniyah ini menguasai 2/3 dunia. 2/3 dunia. Bahkan kalau tidak salah, Aceh itu sempat berdaulat kepada Ottoman zaman dulu. Dan masih terjaga surat menyuratnya antara Raja Aceh dengan Ottoman. Dan bisa jadi ada beberapa raja-raja yang lain. Karena dulu negara kita ini adalah negara yang berupa kerajaan-kerajaan banyak. Bisa jadi ada juga raja-raja yang lain yang ada di Indonesia yang juga berdaulat di bawah Ottoman. Dulu ketika Ottoman ini berkuasa, terkhusus di masa keemasannya, mereka menyebar para pengajar Al-Quran ke berbagai negeri. Ya, dikirim ke sini, dikirim ke umpamanya ke Syam, dikirim ke Hijaz. Hijaz itu Mekah Madinah. Dikirim ke Mesir, dikirim ke mungkin dikirim ke sebagian daerah di Maghrib, ya, dikirim ke Afrika. Intinya daerah-daerah yang masih menjadi di bawah kendalinya Ottoman. Mungkin negara-negara itu punya raja, tapi rajanya mau berada di bawah kekuasaan Ottoman. Ketika mengirim itu, raja-raja ini, para utusan-utusan itu, konon katanya mereka membawa mushaf Kufah, yang kita baca ini mushaf Kufi, dengan hitungan ulama Kufah, dan para pengajarnya itu membaca riwayat hafaz dari Asim yang kita baca sekarang. Itulah penyebab tersebarnya riwayat hafaz ini jauh lebih tersebar dibanding riwayat yang lain. Ada juga yang berpendapat lain. Ada yang mengatakan tidak. Penyebabnya sebenarnya karena riwayat hafaz dari Asim itu adalah riwayat yang paling mudah. Sehingga karena paling mudah, sehingga itulah yang secara otomatis, secara fitrah, secara insting, naluri, manusia terarah untuk memilih yang termudah. Jadi karena apa? Karena di dalam riwayat hafaz itu nggak banyak neko-neko. Maksudnya nggak banyak macam-macamnya. Imalah cuman satu tempat. Kemudian idgham kabir tidak ada. Adanya cuma idgham shaghir, yaitu huruf sukun ketemu huruf berharokat, kemudian diidghamkan. Kalau idgham kabir itu huruf yang berharokat diidghamkan ke huruf berharokat berikutnya.
Prosesnya 2 kali. Yang huruf berharokat ini disukunkan dulu, habis disukunkan baru diidghamkan. Itu idgham kabir namanya. Umpamanya contohnya wa yaj'al wa naj'alu lakum. Naj'alu lakum. Itu kan lu ya kan? Naj'alu lakum. Kalau diidghamkan dengan idgham kabir naj'al lakum. Hilang lu-nya. Itu ada qiraatnya nang kayak itu. Ada riwayat Duri an Abi Amr nang kayak itu. Jadi kada takajud kita bisa mendengar nang seperti itu. Katanya karena mudahnya ini akhirnya tersebar. Tapi alasan ini kurang tepat. Karena urusan mudah itu sebenarnya relatif. Bagi sebagian bangsa Arab yang berbicaranya pakai imalah atau banyak idghamnya, maka ada qiraat-qiraat tertentu itu malah lebih mudah bagi mereka. Malah kalau kita mau berpikir yang banyak idghamnya itu kan hemat waktu, ya kan? Yang mestinya 2 huruf jadi 1 huruf setengah. Karena yang bertasydid itu jadi 1 huruf setengah hitungannya. Ya kan? Ketukannya itu betasydid tuh baik jadinya 1,5. 1,5 ketukan. Kurang sedikit dari 2 harokat. Jadi malah lebih mudah, lebih simpel. Nah, jadi sebenarnya kalau alasannya adalah karena mudah, itu alasan yang susah untuk diterima. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.